Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang bab materi untuk kelas 7. Bab 3 yaitu tentang bentuk aljabar. Silahkan kalian saksikan video ini. Oke, aljabar ini pertama kali dikenalkan itu pada SMP. Aljabar itu sebetulnya adalah nama orang. Nama seorang matematikawan bernama Al-Khawarizmi. Dia itu juga dikenal dengan aljabar, makanya disebut dengan aljabar. Penemuan dari Al-Khawarizmi ini digunakan sampai sekarang, sampai saat ini, terkait perhitungan aljabar. Contoh aljabar itu yang kayak gimana sih Pak? Contoh penggunaannya. Nah, misalkan contoh misalnya ada seorang bajak laut. Dia berkeliling ke 3 pulau. Ada pulau A, ada pulau B, sama pulau C. Di setiap pulau itu dia mengambil harta karun. Nah, di pulau A dia misalnya ada 20 keping emas. Lalu ada 10 kantung emas. Lalu ada juga 3 peti emas. Di pulau B dia mendapatkan 3 kantung emas. Lalu ada 5 keping emas. Dan terakhir dia dapat 7 peti emas. Sedangkan di pulau C dia hanya mendapatkan 1 peti emas dan 4 kantung emas. Sebelum dibagi ke personil bajak lautnya ini, si kaptennya itu ngumpulin semua. Tapi keping emas, kantung emas sama peti emas itu nggak dikeluarin koin-koin yang ada di dalam kantung sama petinya. Jadi keseluruhannya dia akan punya keping. Dia akan punya juga kantung. Ada kantung, dan dia juga akan punya peti. Ada peti emas. Totalnya gimana sih? Kalau kita menghitung keping pertama, berarti yang hanya kita hitung hanya kepingnya saja. Kepingnya. Pertama ada 20 keping. Lalu ada 5 keping. Di pulau C nggak nemu keping. Berarti keping totalnya ada 20 tambah 5. Ada 25 keping emas. Kantungnya gimana? Kantungnya di pulau A dapat 10. Di pulau B dapat 3. Di pulau C dapat 4. Berarti 10 tambah 3 tambah 4. Jawabannya 17 kantung emas. Sedangkan di pulau C dia ada sedangkan peti di pulau A dia dapat 3 peti. Di pulau B dapat 7 peti, di pulau C dapat 1 peti. Berarti total peti yang didapatkan adalah 3 tambah 7 tambah 1.
atau 11 peti emas. Jadi keseluruhannya dia dapat berapa? Si bajak laut ini dapat berapa secara keseluruhan? Secara keseluruhan, bajak laut ini mendapatkan 11 peti emas, 17 kantong emas, dan 25 keping emas. Nah, secara tidak langsung kita sudah memakai konsep aljabar di sini, di mana keping, kantung, dan peti itu tidak dijadikan satu, tidak dihitung bersamaan. Jadi nggak ada keping sama kantung dijumlah, nggak bisa. Kantung sama peti dijumlah nggak bisa. Yang bisa dijumlah adalah keping dengan keping, kantung dengan kantung, peti dengan peti. Ini adalah konsep aljabar. Yang kedua, kita berlanjut di yang namanya bentuk aljabar. Kalau kita lihat sebelumnya, ada 11 peti, lalu ada 17 kantung, dan 25 keping. Nah, secara aljabar, 3 hal ini nggak boleh kita jadikan satu. Jadi kita bisa misalkan, dalam satu peti ada berapa keping? Kita tidak tahu. Dalam satu kantung ada berapa keping? Nggak tahu juga. Nah, karena ketidaktahuan kita ini, kita ganti. Kita pakai simbol. Misalnya peti itu saya tulis P keping. Dan kantung itu saya tulis K keping. P sama K ini adalah simbol yang menyatakan banyaknya koin dalam satu peti dan banyaknya koin dalam satu kantung. Berarti penulisannya berubah menjadi 11P tambah 17K tambah 17K ditambah 25. Jadi ini adalah total keping yang didapatkan. 11P tambah 17K tambah 25. Nah, yang disebut aljabar tuh ini nih, kalau kita udah pakai simbol-simbol ini. P, K, itu adalah simbol. Nah, untuk selanjutnya, saya mau bahas misalnya kita ambil di 17K. Kita ambil di semua deh, kita ngambil di semua ini. 11P tambah 17K tambah 25. Nah, P sama K ini, P sama K itu disebut dengan variabel. Variabel itu adalah huruf yang menyatakan banyaknya sesuatu. Kita nggak tahu banyaknya itu berapa. Itu P sama K di sini. Variabel itu biasanya huruf kecil. Dan dia itu bisa ada pangkatnya. Bisa berpangkat. Bisa banyak huruf. Itu variabel. Lalu 11 dan 17 ini disebut koefisien. Apa sih koefisien? Adalah angka yang menunjukkan banyaknya satu variabel. Jadi P-nya ada 11. Koefisiennya 11. K-nya ada 17. 17 itu adalah koefisien. Yang terakhir 25. Dia punya variabel nggak? Enggak. Dia nggak ada hurufnya. Yang nggak ada hurufnya kita sebut dengan konstanta. Ini adalah bentuk aljabar. Jadi kalian sudah tahu ya, ada
11P, 17K, 25. Variabelnya itu P sama K, koefisiennya itu 11 untuk P, 17 untuk K, dan konstantanya adalah 25. Tuh. Lalu ada istilah suku tunggal. Apa sih Pak suku tuh maksudnya? Suku itu tuh variabelnya, suku tunggal. Saya misalnya contohin adalah min 7K. Berarti ini min 7 itu adalah koefisien, K itu adalah variabel. Terus ada contoh lagi, P. P itu adalah koefisiennya. Maaf, P itu adalah variabelnya. Koefisiennya berapa kalau kayak gini? P-nya ada berapa sih? Ada 1. Berarti 1 itu adalah koefisiennya. Nah, untuk 1 ini biasanya nggak ditulis. 1 itu tidak ditulis dalam koefisien. Jadi kalau ada 1A terus atau min 1B itu nggak ditulis. Cukup A sama min B. Ini tuh artinya 1A, ini artinya min 1B. Gitu. Ya. Ada juga suku 2. Sebentar. Suku 2. Contohnya seperti apa suku 2? Contohnya itu adalah A kurang B. Nah, ini ada 2 suku nih. Suku pertama itu variabelnya A, suku kedua itu variabelnya B. Ada lagi misalnya 3x kuadrat Y dikurang 4, ditambah 4xy kuadrat. Nah, ini 2 suku yang berbeda. Yang pertama variabelnya x kuadrat Y. Yang kedua variabelnya xy kuadrat. Ini beda nih. Yang kiri itu x-nya ada 2, y-nya ada 1. Yang kanan x-nya 1, y-nya 2. Itu perbedaannya. Suku 2. Suku tunggal itu biasanya disebut monom. Kalau suku 2 disebut binom. Ada lagi suku banyak. Itu disebutnya polinom. Berarti ada banyak. Suku-sukunya bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, ada istilah suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama. Contohnya, A dikurang 3A. Nah, ini tuh suku sejenis. Suku sejenis. Tuh. Lanjut. Sekarang saya masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kita pakai prinsip seperti yang tadi. Saya misalnya, yang penjumlahan dulu. Saya misalnya ada 3 apel, terus saya beli lagi 7 apel. Apel saya jadi berapa? Jadi 10 dong. Ini pelajaran anak TK nih. Ada 3 apel tambah 7 apel. Jadinya 10 apel. Kalau dalam bentuk aljabar, bentuknya menjadi gini. 3A ditambah 7A sama dengan 10A. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu hanya dilakukan pada suku sejenis. Kalau pengurangan, saya contohnya seperti apa? Pengurangan. Misalnya 6x kuadrat dikurang 5x ditambah 4x kuadrat dikurang 3x
dikurang 7. Nah, seperti ini soalnya. Kita lihat suku-suku sejenis. Pertama, sejenisnya adalah X kuadrat sama X kuadrat. Jadi hanya mereka yang bisa kita kerjakan. 6X kuadrat tambah 4X kuadrat. Jawabannya 10X kuadrat. Ingatnya gini aja. 6 anggur tambah 4 anggur. Jadinya 10 anggur. Sekarang yang lainnya. X-nya sekarang kita. X sama X. Nah, kita melihatnya seperti ini, nak. Min 5X dikurang 3X. Hutang 5, hutang lagi 3. Hutangnya jadi berapa? Jadi 8. Jadi min 8X. Nah, yang terakhir konstantanya. Konstantanya nggak punya teman nih. Berarti kita tulis ulang lagi aja. Min 7. Inilah jawabannya. Oke, satu soal yang mungkin agak panjang ya untuk kalian. Gimana kalau soalnya seperti ini? 3 dikurang 3 dikurang, oh jangan sebentar. Misalnya soalnya adalah 8X ditambah 6Y dikurang 7 dikurang 5Y ditambah min 9X dikurang ditambah 7. Soalnya seperti ini. Berarti kita kumpulin suku-suku yang sejenis dulu nih. Yang pertama X, 8 sama min 9. 8 ditambah min 9. Berapa tuh jawabannya? Min 1. Berarti min X. Ingat, 1 itu nggak ditulis sebagai koefisien. Lanjut ke Y-nya sekarang. Y-nya. 6 sama min 5. 6 kurang 5. Itu 1. Berarti ditambah Y. Yang terakhir konstantanya. Min 7 dengan plus 7. Utang 7 bayar 7. Habis. Ya udah. Berarti nggak usah ditulis. Ini adalah hasilnya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lanjut. Kita ke perkalian bentuk aljabar. Nah, kita masuk ke materinya itu namanya, sebentar ya, perkalian bentuk aljabar. Nah, kalau saya yang paling pertama dulu, saya punya A tambah A tambah A tambah A. A-nya ada berapa? Ada 4. 4 kali A. Gitu. Sekarang misalnya saya punya X tambah 1 ditambah X tambah 1 ditambah X tambah 1. X tambah 1-nya ada berapa nih? Ada 3 kali kan? 3 kali X tambah 1. Oh ya, di aljabar ini mulai mengenal aljabar, tanda titik itu sama aja kali. Kenapa kita pakai itu? Jangan sampai ketukar X sama kali. Makanya titik kalinya itu diganti jadi titik. Gitu. Lanjut perkaliannya, misalnya saya punya perkalian 3 dikali 5A dikali min 2B. Nah loh, gimana Pak kalau seperti ini Pak? 3 kali 5A kali min 2B. Pertama kita selesaikan yang angkanya dulu. 3 kali 5, 15. 15 kali min 2, min 30. Lalu sekarang variabelnya kita kalikan. A dikali B. Ya udah, A, B. Itu jawabannya. Contoh lagi. Misalnya 2A dikali 5AB dikali B pangkat 3. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Kita kalikan angkanya dulu. 2 kali 5, 10.
A-nya ada berapa jadinya? A-nya ada 1, ada 2. Berarti A pangkat 2. B-nya ada berapa? 1. Yang di sini 3. Berarti B-nya ada 4. Ini adalah jawaban. Ini untuk perkalian aljabar yang satu suku. Gimana kalau yang 2 suku? Yang 2 suku. Contohnya seperti apa, Pak? Saya misalnya, nah kita pakai yang ini nih. 3 dikali X tambah 1. Ada sifat distributif. Kalau kata anak-anak banyak yang bilang dikalikan pelangi. Maksudnya gimana? Pertama 3 dikali X, kedua 3 dikali 1. 3 kali X berapa sih? 3X. 3 kali 1, 3. Tandanya plus. Plus 3. Ini adalah jawabannya. Lagi, misalnya contohnya 6A dikali 5A kurang 2B tambah 1. Nah, kita pakai pelangi lagi nih. Dia dikali ke sini, dia dikali ke sini, dia dikali ke sini. Pertama, 6A kali 5A. 6 kali 5, 30. A-nya jadi ada 2A kuadrat. 6A kali min 2B. Min. 6 kali 2, 12. A kali B, AB. 6A kali 1. Ya udah 6A tambah 6A. Ini adalah contoh perkalian dengan suku banyak. Yang ketiga, gimana kalau suku banyak dikalikan dengan suku banyak? Contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah A tambah B dikali B tambah 1. Perkaliannya ini suku 2 dengan suku 2. Cara mengalikannya gimana? Kita kalikan pelangi tapi 2 kali. Pertama A ke B. A dikali 1. Kalau udah, B dikali B, B dikali 1. Gitu. Jadi pengerjaannya menjadi A kali B apa? AB. A kali 1 tambah A. B kali B tambah B kuadrat. B kali 1 tambah B. Ada suku sejenis nggak di sini? Nggak ada. Berarti ini adalah jawabannya. Kita lanjut lagi. Gimana kalau bentuknya jadi X tambah 5 dikali 2X kurang 1. Pelangikan lagi. X dikali 2X. X dikali min 1. 5 kali 2X. 5 kali min 1. Berarti caranya gimana? X kali 2X. 2X kuadrat. X kali min 1. Min X. 5 kali 2X. Tambah 10X. 5 kali min 1 adalah min 5. Nah, ada suku sejenis nih di sini. X sama X. Berarti bisa kita selesaikan. Caranya, 2X kuadrat min X tambah 10X. Min 1 tambah 10. Jadinya plus 9X minus 5. Ini adalah jawabannya untuk perkalian aljabar. Ya. Untuk kalian yang mau catat, silahkan di screenshot atau di pause videonya lalu dicatat. Lanjut. Kita masuk sekarang ke pembagian bentuk aljabar. Kalau tadi ditambah udah, dikurang udah, dikali udah, sekarang dibagi. Paling gampang dulu deh. Misalnya saya 15 dibagi 3, jawabannya berapa? 5. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, 15 itu bagi 3, saya bisa tulis menjadi 3 dikali 5 dibagi 3. Ya, boleh ya? Terus 3 yang atas sama 3 yang bawah dicoret. Jadinya 5. Itu konsep dasar pembagian. Kalau di aljabar juga sama. Misalnya saya punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Berarti yang atas A-nya ada berapa kali?
1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah A-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Kita coret atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1. Sisa berapa? Sisa A-nya ada 2 di atas, berarti A kuadrat. Seperti itu. Coba kita lebih kompleks lagi. Soalnya adalah 28 A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4. Dibagi min 7, A kuadrat C. Jadi yang pertama kita selesaikan yang angka dulu, yang koefisien dulu. 28 dibagi min 7. 28 bagi 7 itu 4. Karena dibagi min, berarti ada minnya. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Kalian hitung, A-nya ada 3. Bawah A-nya ada 2. Coret-coret-coret, sisa 1 A-nya. B-nya ada nggak dibagi di bawahnya? Nggak ada. Berarti B-nya pangkat 2. Yang terakhir C-nya. Yang atas pangkat 4, ada 4 C-nya. Yang bawah pangkat 1, ada 1 C-nya, berarti 4 sama 1, dicoret satu-satu, sisa 3. Ini adalah contoh pembagian aljabar. Ada pembagian yang kedua. Misalnya saya diminta membagi 195 dibagi 3. Caranya gimana? Pertama 1 bagi 3 nggak bisa. Kita geser ke 19. 19 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dikurang. 9 kurang 8, 1. 1 kurang 1, habis. 5-nya turun. 15 bagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Dikurang, habis. Sama halnya seperti aljabar. Contohnya adalah misalnya saya diminta membagi X kuadrat dikurang X ditambah, dikurang 20 dibagi dengan X plus 4. Caranya gimana, Pak? Ini, perhatikan baik-baik. Pertama, X biar jadi X kuadrat harus dikali X. Kita kali. X dikali X, X kuadrat. X dikali 4, plus 4X. Kita kurangin deh. Jawabannya jadi, yang X kuadrat habis. Yang ini nih, min X dikurang 4X. Jawabannya min 5X, min 20. Min 20-nya turun. Lanjut. Sekarang X biar jadi min 5X. Berarti dikali min 5. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali 4, min 20. Dikurangi, habis. Berarti ini adalah hasilnya. Yang ini adalah sisanya. Ya, gitu. Ada bisa jadi pembagian itu ada sisanya. Misalnya sisanya 1, sisanya X. Ya berarti ditulis aja sisanya. Ini adalah pembagian aljabar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemangkatan aljabar. Pemangkatan aljabar. Misalnya diminta X ditambah Y dipangkatin 2. Kalau 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Berarti X tambah Y pangkat 2, X tambah Y dikali X tambah Y. Kita gunakan pelangi. X kali X, X kali Y kali X, Y kali Y. Kita coba kerjakan. X kali X, X kuadrat. X kali Y, tambah XY. Kenapa tambah? Karena positif di sini. Nggak ada negatifnya. Y dikali X, ditambah harusnya YX. Boleh tulis YX, tapi YX itu juga sama aja dengan XY. Karena variabel itu sifatnya komutatif, mau dibolak-balik sama. Jadi biar enak ditulisnya XY aja, jangan YX. Ditulisnya sesuai alfabet. Yang terakhir, Y kali Y adalah Y kuadrat. Ada suku sejenis nih.
di XY sama YX. XY, YX kan sama. Berarti yang paling depan itu X kuadrat. Yang tengah, XY tambah XY. Apel tambah apel. Jadinya 2 apel. 2 XY. Yang terakhir, Y kuadrat. Gitu. Tugas untuk kalian, kalian harus cari X tambah Y kuadrat ditulis apa? X kurang Y kuadrat ditulis apa? Lalu X tambah Y pangkat 3 itu apa? Harus dicari. Tahu kalian sendiri. Oke? Kita lanjut ke berikutnya terkait segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini harus kalian pahamin nih. Segitiga Pascal ini ada di namanya Pascal, namanya Blaise Pascal. Menemukan sebuah format segitiga. Segitiga ini kanan kirinya satu-satu terus. Kayak bentuk piramid. Tengah-tengahnya adalah penjumlahan dari dua atasnya. Contoh, atas ini 1, nggak usah diapa-apain. Bawah 1 sama 1, nggak usah diapa-apain lagi. Nah, di sini, ini kan ada tengah-tengahnya nih. 1 sama 1 dijumlah jadinya 2. 1 sama 2 dijumlah jadinya 3. 2 sama 1 dijumlah jadinya 3. 3 sama 1 dijumlah 4. 3 sama 3, 6. 3 sama 1, 4. 1 sama 4, 5. 4 sama 6, 10. 6 sama 4, 10. 4 sama 1, 5. Dan seterusnya. Ini harus kalian pahamin. Karena nanti kemungkinan pada saat tatap muka akan saya jelaskan apa itu segitiga Pascal. Lanjut. Sudah. Oke, materi selanjutnya itu adalah substitusi bentuk aljabar. Substitusi bentuk aljabar. Nah, kita balik lagi ke soal yang paling awal tadi. Yang paling awal. Ada 11P, 17K, 25. Ada 11P tambah 17K tambah 25. Ada 11 peti, 17 kantung, sama 25 keping, 25 koin. Misalnya diketahui satu petinya itu ada 100 koin. Dan satu kantung itu ada 10 koin. Misalnya gini. Berarti kita bisa hitung dong. Jumlah koin-koinnya berapa? Petinya, satu peti ada 100. Di sini ada 11 peti. Berarti 11 dikali 100. Kantungnya ada 17. Satu kantung 10. Berarti 17 dikali 10. 25 dia udah berupa koin. 25. Kita kalikan deh. 11 kali 100. Yaitu 1100. 17 kali 10. 170. Ditambah 25. Tambahin deh. 005. 5. 072. 9. 112. 1 ini adalah jumlah koin yang diterima oleh si bajak laut itu di soal awal tadi. Cara seperti ini yang disebut dengan substitusi. Ya, silahkan dicatat. Lanjut, kita masuk ke faktorisasi. Nah, ini adalah materi terakhir nih. Faktorisasi bentuk aljabar.
Semangat ya. Faktorisasi bentuk aljabar itu ada 4. Yang dia itu ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya mau bahas yang 1 dulu. Yang 1 itu faktorisasi bentuk aljabar mengenai hukum distributif. Hukum distributif itu yang mana sih, Pak? Yang bentuknya A dikali B tambah C menjadi AB tambah AC. Sebetulnya ini yang dilakukan adalah pelangi. AB tambah AC. Hukum distributif. Kita pakainya sekarang kebalik. Dari kanan. Jadi ketika ada AB ditambah AC, sama-sama punya A, A-nya keluar. B tambah C. Ini hukum distributif yang kita coba bahas. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, misalnya saya punya berapa ya? Sebentar. Misalnya saya punya 15x kuadrat dikurang 20x pangkat 3. Nah, caranya kita bagi dulu. Kita pecahkan dulu. 15 itu kan 3 kali 5 ya. Ya, X-nya ada 2. X sama X. 20 itu 4 kali 5. X-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti mana yang bisa kita pakai sebagai hukum distributif? Kita lihat kesamaannya. Di kiri dan di kanan sama-sama punya 5. Berarti 5-nya kita tulis. 5. Di kiri dan di kanan sama-sama punya X. Tapi X-nya beda nih. Yang kiri ada 2, yang kanan ada 3. Berarti kita tulis yang terkecilnya. Yang sama terkecilnya berarti ada 2. X kuadrat. Kita pakai kurung. Yang kurang di kiri apa tuh? Yang belum digaris bawahin sama saya. 3. Yang kanan 4 sama X. Min 4X. Ini adalah jawabannya. 5X kuadrat dikali, buka kurung, 3 dikurang 4X. Kalau kamu coba pakai pelangi, nanti hasilnya akan sama dengan di soal. Ini adalah faktorisasi bentuk hukum distributif. Yang kedua, faktorisasi yang kedua. Namanya selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat ini bentuknya seperti apa sih, Pak? Bentuknya itu adalah ketika dia menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya akan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Contohnya gimana, Pak? Contohnya saya punya 16P kuadrat dikurang 9Q kuadrat. Kita lihat nih, 16 itu kan 4 kuadrat. P kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. Q kuadrat. Ini udah 2 kuadrat nih. Udah ada 2 kuadrat. Kuadrat yang kiri sama kuadrat yang kanan. Dikasih selisih. Berarti langsung bisa kita tulis. 4P sama 3Q. 4P sama 3Q. Tanda tengahnya gimana, Pak? Plus sama min. Udah selesai. Ini adalah faktorisasi selisih 2 kuadrat. Yang ketiga, faktorisasi bentuk X kuadrat
tambah BX tambah C. Nah, misalnya saya punya X kuadrat tambah BX tambah C. Kita harus mencari dua bilangan. Bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Saya misalnya ini kotak sama segitiga ya. Kotak sama segitiga harus menghasilkan B. Kotak dikali segitiga itu hasilnya harus C. Nanti ketika sudah ada, kita ganti X tambah kotak, X tambah segitiga. Bentuk rumusnya adalah seperti ini. Ya, contoh Pak, contoh matematika itu harus ada contohnya. X kuadrat ditambah 11X ditambah 28. Cari dua angka. Yang dijumlah itu hasilnya 11. Yang dikali itu hasilnya 28. Angkanya berapa aja tuh? Angkanya. Saya jalannya dari gini nih. Cara mengerjakannya. Saya dari 28. 28 itu berapa kali berapa? 1 kali 28. 2 kali 14. 4 kali 7. Ada nggak nih 1 sama 28 bisa jadi 11? 2 sama 14 bisa jadi 11. 4 sama 7 bisa jadi 11. Bisa ini. Berarti angkanya itu. Kita pakai. 4 tambah 7 hasilnya 11. 4 kali 7 hasilnya 28. Berarti pemfaktorannya berubah jadi gini. X plus 4 plus 7. Ini adalah pemfaktorannya. Lagi Pak, satu soal lagi Pak. Oke. X kuadrat ditambah X dikurang 12. Saya cari lagi dua angka. Berapa tambah berapa hasilnya? Yang di tengah nih. 1. Jadi yang diingat nih, B itu dari sini. C itu dari sini. Berapa tambah berapa hasilnya 1. Koefisiensi X-nya. Berapa kali berapa hasilnya min 12. Saya balik ke cara tadi lagi. 12. Itu 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Ada lagi nggak ada? Sekarang mana yang bisa jadi 1? 12 sama 1 bisa jadi 1 nggak ditambah apa dikurang? Nggak bisa. 6 sama 2? Nggak bisa. 3 sama 4 bisa nih. Biar jadi 1, itu mana yang negatif? 4-nya apa 3-nya? Kalau 4-nya yang negatif, min 4 tambah 3, min 1. Berarti kita 3-nya. Jawabannya berarti di sini min 3 tambah 4, 1. Min 3 kali 4, min 12. Maka pemfaktorannya menjadi X min 3, X plus 4. Oke ya. Ini bentuk ketiga. Dipahami baik-baik. Kita masuk ke bentuk keempat. 4. Yang bentuk terakhir. Faktorisasi. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Jadi caranya kalau secara rumus, misal saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX tambah P, AX tambah Q per A. Dengan P tambah Q itu adalah B. P kali Q itu adalah A kali C. Rumusnya adalah seperti ini. Sebetulnya mirip sama yang tadi, cuma sekarang agak lebih panjang. Saya kasih contoh satu nih. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Jadi pertama saya langsung tulis gini. 2x
per 2. Tinggal angka-angkanya nih yang harus kita cari nih. Sekarang berapa tambah berapa hasilnya 3? Berapa dikali berapa hasilnya 2 kali 1? Enak nih, angkanya gampang nih. Ya 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Ya udah, kita tulis aja. 2x plus 2, 2x plus 1. Dari mana sih 2 sama 1-nya, Pak? Dari angka yang kita cari tadi. Sekarang kita bagi. 2-nya ini ke kiri apa ke kanan? Yang bisa jadi, bisa habis dibagi. Kita baginya ke kiri. Kenapa, Pak? Bukan ke kanan. Karena kalau dibaginya di kanan, 1 dibagi 2, desimal. Berarti kita selesaikan nih. 2x dibagi 2, x. Plus 2 dibagi 2, plus 1. 2x plus 1. Ini adalah jawabannya. Coba satu lagi ya. 3x kuadrat. Sebentar. Min 1, ininya min 2x. Berarti saya nulisnya gimana? 3x per 3. Berarti lanjutannya adalah kita cari 2 angka. Yang dijumlah itu min 2, yang dikalikan itu hasilnya 3 kali min 1, min 3. Berapa tuh angkanya? Min 3 itu kan bisa min 1 kali 3. Tapi kalau min 1 tambah 3, bukan min 2, berarti salah kita naruh minnya. Berarti kita pakainya 1 sama min 3. Hasilnya min 3, 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Berarti kita tulis 3x plus 1, 3x min 3. Mana yang mau kita bagi nih? Yang kanan sekarang yang mau kita bagi. Karena biar bisa dibagi 3. Hasilnya 3x plus 1, x min 1. Ini. Jadi untuk untuk pembelajaran aljabar cukup sampai sini. Nanti kita akan ada banyak latihan soal. Silahkan dipelajari, dicatat, dipelajari, dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke saya. Oke? Begitu saja ya pertemuan kita hari ini. Saya akan sambung lagi di next pertemuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.